Halo, halo, jumpa lagi dengan saya Ellen May. Saya mau kasih update tentang Bitcoin yang udah meroket hampir mencapai level tertingginya sepanjang masa. Kira-kira bakalan break all time high nggak sih? Yuk, kita langsung aja lihat ya. Nah, sebelum aku mulai, aku mau kasih disclaimer dulu bahwa konten ini adalah konten edukasi, sifatnya informasi, dan tidak ada ajakan untuk bertransaksi atau beli jual ya. Kenapa? Ya, karena teman-teman kalau mau trading mesti belajar dulu. Ada resiko di sini ya. Jadi jangan cuma dilihat naiknya aja. Konten ini aku buat tanggal 29 Februari pagi hari jam 9.40 pas lagi syuting ini. Jadi kenapa penting aku kasih tahu ini? Karena harga itu kan bergerak terus ya. Dan konten ini mengupdate analisis yang aku buat beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 26 Februari. Kita langsung ngeliat untuk Bitcoin. Sementara aku mau kasih lihat yang monthly chart dulu. Kenapa aku kasih lihat monthly chart? Nanti kita akan turun ya sampai ke time frame yang terkecil. Jadi ini akan membantu kamu buat melihat tren besarnya tuh gimana. Jadi ketika trading di super trader strateginya tuh ngelihat ombak yang paling besar dulu. Bahkan ngelihat pasang surutnya air laut dulu. Terus kemudian lihat ombaknya, baru kemudian lihat ripple-nya. Nah, demikian pula ketika kita trading baik saham, forex, kripto, US stocks itu sangat penting sekali kita melihat arah gerak yang terbesar, kekuatan terbesar tuh kemana sih gitu. Mungkin ada yang bilang, wah Bitcoin mah hodl aja gitu, hold forever aja, pasti untung kok. Mungkin banyak yang lupa bahwa Bitcoin itu juga sempat turun dalam. Jadi sebenarnya it's all about timing, mau saham, mau Bitcoin, mau forex, mau crypto, gold, semuanya tuh it's all about timing. Gimana cara kita ngebaca timing? Yang pertama kita lihat time frame yang paling besar dulu supaya kalian nggak terkecoh ngelihat time frame kecilnya kayaknya naik terus. Nah, time frame besarnya ini posisinya di mana sih? Ini adalah chart BTC USD. Jadi aku pakai pairsnya tuh pakai USD ya. Instead of rupiah, nanti kalau kalian pengen lihat yang rupiah, aku buka juga, tapi kira-kira sama. Nah, kalau diperhatikan di sini untuk pairs USD, Bitcoin dengan USD, ini udah naiknya sangat signifikan sekali. Dan di sini udah mendekati level tertinggi sepanjang masanya. Nah, kalau kita ukur-ukur nih ya, dari harga sekarang, dari angka sekarang sampai angka tertingginya, ini cuman beda 13% aja. Jadi cuman butuh naik 13% aja, di mana itu sangat mungkin sekali disentuh, sangat mungkin sekali terjadi. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang terjadi di area harga 61098 sekitaran 61 ribuan 100 sampai dengan 69030 ya. Di sini tertingginya dia sekitaran area 69275 atau 69030 kalau saya bulatin sedikit ke atas. Di sini di area ini di antara dua garis biru ini sempat tiga kali tersentuh, satu, dua, dan tiga di April 2021, Oktober 2021, dan November 2021. Tapi kemudian balik lagi. Dan setiap kali kena area 61 ribuan sampai 69 ribuan di sini, mantul atau rejectionnya ke bawah itu luar biasa dalam. Ya, sebagai contoh, aku ambil di April 2021, jatuhnya sampai Juni 2021 itu jatuh 55%. Fluktuasi memang sangat luar biasa sekali. Nah, habis itu dia naik kencang, setelah jatuh 55%, dia naik lagi 138% dalam hitungan sekitaran 5 atau 6 bulanan. Nah, setelah itu dari puncaknya di November 2021 sampai bottomnya di Januari 2023 atau Desember 2022 di sini, ini jatuh lagi 75%. Jadi memang fluktuasinya sangat luar biasa sekali. Dan kalau aku boleh flashback pas lagi jatuh dalam di sini, ini kasihan banget banyak orang yang pakai duit panas, uang sekolah, uang kuliah, uang apapun. Mereka jadi bangkrut dan keluar cerita-cerita yang miris sebenarnya. Dan kalau nggak
nggak salah ada salah satu mahasiswa di satu university yang sampai ngebunuh temennya gara-gara rugi di kripto. Nah, itu sangat miris sekali. Tapi orang tuh cepat banget lupa. Nah, sekarang ketika Bitcoinnya naik kenceng, banyak orang yang berkata, wah, Bitcoin aja, kripto aja, nggak usah trading saham, nggak usah investasi yang lain karena ini bagus loh, bagus loh, bagus loh. Biasanya orang-orang yang berkata seperti itu tuh mereka adalah pemula yang baru mengalami naiknya di sini dan mereka nggak ngalamin turunnya di sini. Aku di kripto udah dari tahun kalau nggak salah 2017-an, jadi udah pernah ngalamin turun dalam, naik kenceng di pandemi kemarin, turun lagi, naik lagi, dan ngalamin turun lagi. Aku masih punya Bitcoin saat ini dan pernah mengalami untung besar waktu Dogecoin naik kenceng. Jadi sebenarnya aku simpulkan saja, semuanya itu siklus, semuanya itu timing. Yang perlu dilakukan adalah ngerti apa yang mesti dilakukan saat siklusnya itu naik atau turun dan kamu mesti bisa baca siklus. Sekarang tuh siklusnya posisinya di mana. Nah, kalau kamu mau serakah di Januari 2023 atau Maret 2023 itu masih masuk akal. Karena trennya baru mulai berbalik arah naik. Tapi sekarang ketika sudah di atas di sini dan dekat dua garis biru ini, sebenarnya sangat berisiko sekali kalau kamu mau serakah di sini. Kalau kamu baru mau mulai beli di sini dan pakai prinsip hodl atau hold forever gitu. Resikonya apa? Resikonya ya bisa terjadi koreksi. Ini bisa naik dikit sampai 69 ribuan, habis itu bisa turun. Turunnya kalau aku perkirakan ya bisa lumayan dalam. Setidaknya kita antisipasi bisa sampai level 43-45 ribuan dalam rentang waktu beberapa bulan. Ingat, saya lagi analisis monthly chart-nya. Untuk time frame kecil nanti saya akan bahas juga. Jadi saya lagi ajak kamu untuk ngebaca tren yang paling besarnya. Sampai di sini kesimpulannya, kamu kalau mau trading jangka pendek, kamu harus hati-hati. Sebenarnya kamu tuh lagi masuk di pucuk, di puncak di sini. Di puncak, namanya puncak tuh kalau habis naik ya pasti ada turunnya. Nah, terlepas turunnya sampai di level 45-43 ribuan atau mungkin turunnya cuma sampai 55 ribu, dalam beberapa bulan ke depan, kita nggak tahu pastinya gimana. Tapi normalnya pergerakan harga tuh kalau ada habis naik kencang, pasti ada turunnya. Ada hijau ya ada merahnya, nggak mungkin hijau terus. Ini yang sempat naik hijau terus sekitaran 6 bulan pun, habis itu ada merahnya. Dan di sini ini didorong waktu itu uang tuh likuiditas lagi banyak banget. Kebijakan moneter dan fiskal di Amerika itu lagi melimpah banget. Nah, saat ini Bitcoin itu sebenarnya naik karena ada sentimen dia mau halving. Dan kalau udah halving, supply-nya tuh jadi agak-agak berkurang. Nah, untuk halving aku jelasin di video yang berikutnya ya. Sekarang kita fokus dulu untuk pergerakan harganya. Jadi pakai hukum supply and demand aja. Maka dari itu, kalau Bitcoin-nya naik dalam jangka waktu beberapa bulan ini karena ada sentimen halving, itu sangat masuk akal sekali. Nah, coba perhatikan dari harga hari ini, 29 Februari, hampir jam 10 pagi, ini kamu masih punya upside sekitaran 12 atau 13% sampai ke level tertinggi. Dan sebenarnya sekarang pun sudah bisa dibilang mencapai level tertinggi karena di area 61.200-an ini berkali-kali kena rejection. Saya coba bersihkan chartnya supaya kelihatan lebih detail. Saya taruh satu garis ini aja biar kalian bisa ngelihat lebih detail. Nah, di dekat garis ini sebenarnya berkali-kali udah kena rejection. Maret 2021, April, Mei, kemudian Oktober, November, dan Desember 2021. Ini rejection. Nah, jadi kita sebenarnya simpulkan aja dalam jangka menengah panjang, dalam beberapa bulan ke depan, Bitcoin ini sudah mencapai puncaknya. Terlepas beberapa tahun nanti ke depan gimana nih, bakalan naik kenceng atau enggak nih, dia akan ada normal correction dulu. Jadi dia akan ada normal correction dulu dalam beberapa bulan ke depan ini. Oke, itu view-nya untuk beberapa bulan ke depan. Jadi kamu tahu bahwa sekarang lagi di puncak dan bukan waktunya serakah. Aku simpulin itu buat monthly-nya. Sekarang kita mau lihat time frame yang lebih kecil yaitu time frame daily. Kenapa kita lihat monthly ke daily dulu nggak langsung ke time frame yang terkecil? Habis kita lihat pasang surut air laut, kita lihat ombaknya. Setelah itu baru kita lihat ripplesnya. Nah, ini Bitcoin di daily chart.
Dan garis biru ini adalah garis yang aku gambar tadi di monthly chart. Jadi masih ada di sini. Dan ini menunjukkan satu resisten yang cukup kuat. Resisten itu artinya kayak atap. Jadi kalau bola dilempar kena atap, dia akan mantul turun. Perhatikan pergerakan dalam beberapa hari terakhir. Trennya memang masih naik. Dan semakin kencang tren naiknya, ketahuan dari mana dia semakin menjauh dari moving average pendek. Jadi di sini ada MA pendek, MA yang merah ini MA 20. Dia semakin menjauh dari MA 20, semakin vertikal. Garis kemiringan trennya semakin vertikal di sini. Nah, what to expect di daily chart? Di daily chart akan ada normal correction, bisa turun sampai sejauh apa? Kita akan coba pakai Fibonacci retracement. Dalam jangka waktu pendek, dia ada potensi koreksi ke Fibonacci 38,2%. Ini secara statistik, jadi harga kalau habis naik kencang tuh dia bakalan bisa retrace. Kita pakai Fibonacci untuk alat bantu, ngecekin retracementnya di angka berapa. Ini aku ajarin juga di workshop Super Trader sebagai bagian dari strategi Super Trader. Oke ya, jadi strategi Super Trader tuh bukan cuman teknikal sebenarnya, tapi bagaimana membaca cycle. Nah, perhatikan di sini. Dia ada potensi untuk retracement di area 55.000 sampai area 57 ribuan di sini. Nah, kalau aku boleh gambar path-nya kira-kira bakalan gini. Dan ini kalau kegambar di monthly chart di bulan Maret dia misalkan sideways terus, maka ini akan jadi satu candle kecil di atas atau jadi satu candle merah, bisa jadi merah juga kalau tutupnya di akhir bulan itu di bawah awal bulan. Oke, kesimpulannya di daily chart ini ada potensi sideways dulu. Kalau nggak sideways, seandainya dia langsung gas naik sampai ke atas lagi, saran aku sih kamu tradingnya benar-benar harus strict banget money managementnya. Jika dia nggak ada sideways, tapi dia malah naik, saran aku kamu tinggal ngehold aja. Jangan hajar di atas. Karena apa? Karena di big picture-nya, monthly-nya tadi udah kena resisten banget. Ya, jadi udah rawan banget. Daily pun juga sama. Daily-nya juga di sini lagi kena resisten. Ada potensi dia akan retrace dulu atau terkonsolidasi sesaat. Oke, jadi swing trader, you have to be very careful di daily chart. Hari ini 29 Februari ini lagi tinggi-tingginya juga. Oke, sekarang gimana scalpernya atau intraday tradernya? Kita mau turun ke chart 15 menit. Nah, sekarang kita mau lihat intraday chartnya. Chart 15 menit itu gimana? Kalau tadi kita udah lihat pasang surut air laut, ombak, sekarang kita mau lihat ripples-nya tuh gimana. Ini adalah grafik 15 menitan. Grafik 15 menit ini dipakai oleh intraday trader dengan rentang waktu trading beberapa jam. Bisa juga pakai grafik 5 menitan. Nanti kalau mau kita lihat ya grafik 5 menitannya gimana. Kita kayaknya nggak sampai ke 1 menit deh. Kalau sampai ke 1 menit itu tradingnya cepet banget. Jadi resikonya juga lebih besar. Dan kamu harus benar-benar ngejagain semakin kecil rentang waktu itu sebenarnya powernya tuh semakin kecil. Jadi semakin gambling. Kalau misalkan di monthly chartnya atau daily chartnya itu kena resisten, ya itu kekuatannya jauh lebih besar gitu ya. Nah ini garis biru aku dapat dari monthly chart. Terus aku gambar kotak ini. Aku kasih warna oranye untuk 15 menit. Jadi supportnya saat ini ada di area 59.600. Resistennya ada di area 63.900-an. Masih sama, dan di monthly chart sebenarnya lagi kena resisten saat ini. Kesimpulannya, kalau mau trading di kondisi dekat resisten kayak gini, sebaiknya tradingnya itu trading pullback atau trading retracement. Nah, ini aku gambar satu garis lagi. Nah, ini aku kasih warna oranye dan garis putus-putus biar kelihatan bedanya. Ini itu ada satu support uptrend line di sini. Dan dia lagi kena supportnya dalam jangka pendek yang sangat jangka pendek sekali. Ini mungkin dalam hitungan beberapa jam ke depan, kita akan gambar satu range yang lebih kecil lagi. Nah, ini ada range kecil sekitaran 6750 sampai 62591. Oke. Kalau kamu trading intraday mau nawar, area nawar pertama itu ada di sini. Aku tulis S2 atau support 2. Sekitaran level 59860 seandainya kamu mau buy.
Personally aku nggak mau. Kenapa? Karena itu udah kena resisten banget gitu. Jadi sebenarnya kekuatan turunnya tuh lebih besar. Terus stop lossnya di mana? Stop lossnya taruh di bawah 59671 dan hati-hati sebenarnya dia tuh sempat ada ekor beberapa kali. Jadi bisa kena false juga. Stop lossnya mungkin sekitaran area 58.800-an gitu. Nah, perhatikan kalau kamu belinya sekitaran area S2, kamu punya upside sekitaran 62591 sampai 63829. Kita ukur reward to risk ratio-nya. Ini stop loss-nya kalau ditaruh di sini sekitar area 57.800-an itu sekitaran 3,21% resikonya, sedangkan upside-nya di sini sekitaran 7,02%. Kalau ngelihat chart 15 menit ini aja. Cuman kita jangan terlalu pakai yang optimis banget ya. Kita pakai target yang terdekat aja. Area ini tuh udah sempat kena sekali terus jadi rejection. Jadi kita bisa pakai yang area ini. Kemungkinannya harga bisa kena sini terus mantul turun gitu maksud saya. Jadi doesn't have to be naik ke atas di atas banget di sini. Nah, ini dia rewardnya 4%. Kemudian ini resikonya 3%. Jadi sebenarnya kayak 1 banding 1, 1,51. Ini risk reward ratio-nya tuh kayak kecil banget, buat aku sih nggak worth it ya. Kenapa nggak taruh di sini? Ini kan lebih besar. Ya, harapannya begitu. Tapi kan kenyataannya belum tentu seperti itu. Kita mesti objektif dalam menganalisis. Resisten yang kedua ada di sini. Tapi ada resisten yang lebih dekat. Ini resisten 1 di sini. Ini yang baru aja terakhir terjadi rejection. Ya, jadi semoga bisa dipahami. Kalau kamu pemula dan bingung, itu sangat wajar. Kenapa? Karena materi yang aku sampaikan hari ini intermediate advance. Penasaran dengan time frame yang lebih kecil? Time frame 5 menit? Yuk kita coba lihat ya. Nah, di time frame 5 menit ini lebih kelihatan lagi. Ya, aku ulang. Biru ini dapat dari monthly chart, ungu dari daily chart, orange chart 15 menit, dan sekarang aku buka chart 5 menitan. Di sini, gambar yang aku buat di chart 15 menit itu lebih kelihatan lagi. Sekarang aku mau perjelas dan ganti warnanya pakai warna ungu. Ini support di 15 menit dan di 5 menit. Terus aku mau gambar ini. Nah, ini makin jelas, makin kelihatan. Tadi, kalau di chart 15 menit, kita kan ada satu proyeksi ya. Profit taking, kita kan ada satu proyeksi ya. Harga tuh bisa naik ke area ini atau ini, ke R1 atau ke R2. Tapi kita tadi pilih pakai R1. Kenapa? Karena belum tentu dia sampai ke R2. Nah, sekarang kita perhatikan di chart 5 menitnya. Gimana dong chart 5 menit? Ternyata 5 menit ini menunjukkan satu pattern yang lebih menarik lagi. Dengan adanya garis ungu yang di atas ini menjadi resisten, ini menunjukkan bahwa resistennya tuh makin kecil lagi. Yang tadinya R2-nya di sini, R1-nya di sini, sekarang kita ada satu resisten yang lebih kecil lagi di sini. Kesimpulannya, kalau dari aku sendiri, sebenarnya ini nggak worth it buat di tradingin jangka pendek. Penasaran mau lihat time frame yang lebih kecil lagi untuk para scalper? Patternnya ternyata masih sama. Dan kalau di chart 1 menitan, kita coba lihat di dalam 1 menitan, ini kayaknya udah nggak valid. Kalau aku up mungkin udah berubah chartnya ya. Dan di 1 menitan di sini ya, ini masih sideways aja. Jadi kita pakai chart yang lebih besar ya. Kita review lagi yuk. Di 5 menitan trennya sideways. Ya udah dekat dengan resistance untuk 5 menit. Kemudian di 15 menit di sini juga sama ya. Jadi trennya juga masih sideways. Tapi poin yang aku ingin sampaikan sebenarnya di daily chart dan juga di monthly chartnya itu udah kena resisten banget. Sehingga ada baiknya kita wait and see dulu. Disclosure dari aku sendiri, aku ada Bitcoin dan sekarang aku lagi posisi ngehold. Tapi aku udah tahu what to expect dan aku juga udah belajar banyak. Money management, profil resiko aku udah kuat. Udah dari tahun 2007 aku trading ada di saham, forex, kripto juga. Intinya sekarang aku nggak beli lagi. Aku lagi nunggu waktunya untuk profit taking sebagian. Dan sebagian aku mau hold untuk jangka panjang. Kenapa aku hold untuk jangka panjang? Sebenarnya di sini beda dengan saham, nggak ada valuasinya, nggak ada fundamentalnya. Alasannya cuma karena penasaran aja, pengen ngetes aja. Ya, jadi sebagian aku udah mulai siap-siap profit taking.
Itu dari aku, semoga bisa bermanfaat. Kalau kamu mau jadi profesional trader, belajar dulu di workshop Super Trader. Semoga bisa bantu kamu jadi trader yang sustainable, bukan cuma untung sesaat, terus habis itu rugi besar, tapi bisa menghadapi siklus apapun, naik turun tuh bisa dihadapi dengan baik. Salam profit.